Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan. Pada edisi kali ini kita akan fokus pada kata barakah, ya, dalam kaitan at-tahiyatul mubarakatus thayyibatulillah, ya. Jadi ada 4 kata. Saya ulangi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, ya. Jadi ke arah mubarakah, ya. Kita sudah menyelesaikan at-tahiyah, ya. Jadi kalau kita ingat betapa pentingnya arti kata penghormatan itu berkaitan dengan hayya, ya, berkaitan dengan kehidupan. Jadi sudah kita bahas kemarin kata-kata hayya. Apalagi dengan berkenaan dengan, kalau kita ingat ya, kalau kita datang ke masjid, kita sholat sunat at-tahiyatul masjid, ya, menghormati masjid. Kemudian kalau kita berzikir, ya, pernah kita bahas berkenaan dengan salam, di mana kata salam itu terkait dengan zikir yang selalu kita baca di dalam sehabis salat, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Jadi ada 5 kalimat, ya, yang merupakan intisari dari salam. Kita sudah sampaikan bagaimana salam itu turun pertama kali kepada Nabi Nuh, ya, kemudian para nabi, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah menunjukkan perbedaan waktu itu kan, salam itu, ya, kemudian dijadikan kata salam itu menjadi syariat, ya, untuk saling menghormati, gitu. Nah, dalam zikir tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina, hidupkan kami, fahayyina, hidupkan kami, Rabbana bisalam, ya. Jadi Allahumma antas salam, dari dirimu salam itu, wa minkas salam, dari engkau salam itu, dan salam itu akan kembali kepadamu,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadus salam. Fahayyina, hidupkan kami, fahayyina dalam salam, ya. Nah, itu yang mengakibatkan semangat kita untuk lebih mendalami lagi. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab, ya, ketika Allah berjumpa, kita menemui Allah, menjumpai Allah, dikatakan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, ya, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Yasin mendapat salam juga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Salam sangat berkaitan dengan tahiyat. Jadi mudah-mudahan waktu kita membaca tahiyat, at-tahiyatul, itu terbayang oleh kita bagaimana Allah menghidupkan kita, bagaimana kita saling mengucapkan salam. Soal kata salam itu sendiri adalah kata-kata yang mulia, yang sampai dijadikan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu saling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi jauh sekali kaitan-kaitannya itu. Maka 4 kata itu merupakan suatu harapan bagi kita, ya. Harapan, rasanya kalau kita sudah memahami semua dengan segala aspek itu, akan terbayang betapa besar dan mulianya 4 kata tersebut, ya. Kalau kita urut, ya, mulanya kita lihat kalimat yang paling berkenaan dengan mubarakun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yaitu surah Shad ayat 29, ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka dapat menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran yang diturunkan ia kepadamu, gitu. Yang diturunkan Allah kepadamu penuh berkah, mubarakun. Dan bagaimana mubarak itu bisa muncul? Apabila lihat dabbaru ayatihi, ya, agar mereka merenungkan, gitu, memikirkan, bertafakur terhadap
kandungan-kandungan ayat-ayat. Kemudian waliyatazakkara ulul albab, agar dapat mengambil dari pelajaran itu. Jadi mubarakah Quran itu akan dihasilkan dari tadabbur. Ya, kalau kita mentadaburi Al-Quran, kemudian merenungkan, memikirkan pelajaran-pelajaran apa, maka itu akan jadi berkah. Gitu, ya. Mari kita lanjutkan dari asal kata barokah. Ya. Apa itu yang dimaksud barokah? Adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiap yang mubarakah tentu bersumber daripada Allah. Yang kebaikan Allah itu hal-hal yang tidak terasa, kemudian dalam bentuk yang tidak terhingga, tidak kita duga, ya. Maka setiap hal yang kita saksikan, kita rasakan mempunyai kelebihan dan tidak terasa, berarti keberkahan yang ada di dalamnya terdapat barokah. Ada yang dicontohkan orang, ya. Misalnya kita punya persiapan makanan untuk kira-kira 4 orang, ya kan? Tapi tiba-tiba datang, terpaksa diundang lagi 4 orang, gitu. Jadi 8 orang. Tapi kita tidak terasa makanannya cukup. Nah, itu sering orang mengatakan barokah, gitu ya. Jadi mempunyai kelebihan yang tidak terpikirkan kita, tidak terasa, ya. Keberkatan itu di dalam segala hal, itulah namanya barokah, gitu. Kita pegawai kecil misalnya, ya, hidup di Jakarta, tahu-tahu anak kita jumlahnya banyak, tapi dalam kehidupan itu barokah, sehingga walaupun kita susah, tapi anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah, gitu, sampai selesai, gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita pikir, ya gaji kita nggak cukup atau tidak mencukupi, gitu, itulah barokah, ya. Ya. Barokah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks ini barokah itu hasil daripada tadabbur Al-Quran, ya. Apa kandungan dari Al-Quran itu, dan kita pikirkan kandungan tersebut jadi pelajaran kita. Jadi semakin mulai mengerucut, ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada tingkatannya. At-tahiyatul itu berkenaan dengan Allah, memberi salam itu yang paling tinggi, ya. Kemudian mubarakah itu dari Al-Quran. Kemudian solawat dari Rasul. Kemudian at-thayyibah dari perilaku kita. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Sehingga ujung daripada itu kita mengucapkan Assalamualaikum
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, gitu. Ada kata salam di situ ya. Nanti mungkin harus kita gali lagi salam dalam konteks kata-kata, sehingga salam yang kita ucapkan itu tahu persis dari mana asalnya, dari mana isi daripada salam itu ya, sehingga mudah-mudahan membawa berkah gitu. Mari kita mulai surah Al-A'raf ayat 96. Niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu ayat Al-A'raf 96 itu mengenai apabila dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa gitu ya, pasti kami melimpahkan barokah ya kepada mereka, barokah berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi kalau negara kita tidak memperoleh berkah gitu ya, karena tidak iman dan tidak bertakwa, maka tunggu kehancurannya gitu, karena tunggu azab daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, dua-duanya itu beriman dan bertakwa gitu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti ya, kami ada lam, la fatahna, pasti kami bukakan ya alaihim. Fatahna itu fataha al-fatihah kali pembuka ya. La fatahna alaihim barakatam tim minas sama'i wal ard ya. Jadi berkaitan dengan barokah itu berkaitan iman dan takwa. Jadi sudah iman terus meningkat takwa ya, barokah, membawa barokah. Tadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Quran yang ditadaburi di ayat-ayat kandungannya, kemudian difikirkan gitu, menghasilkan sesuatu yang mubarakah gitu. Itu berkaitan dengan amanu wa taqau, beriman dan bertakwa gitu. Iman takwa ya. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 50. Dan ini adalah pengingat yang diberkahi yang kami turunkan ya, Quran. Katanya, ulang lagi coba dalam konteks bahasa yang lain. Wahada zikrum mubarakun anzalna. Wahada zikrun mubarakun anzalna. Dan ini adalah pengingat yang diberkahi yang telah kami turunkan, Al-Quran lagi gitu ya. Kemudian Maryam 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi
waj'alni mubarakan. Waj'alni mubarakan. Ini berkenaan dengan tempat yang penuh dengan kebaikan. Surah Maryam 31. Kemudian kita lanjut lagi. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Ini sungguh kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, itu malam Lailatul Qadar, ya. Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan ayat 3. Al-Mu'minun 29, ya. Rabbi anzilni munzalam mubarakan. Mari kita lihat Al-Mu'minun ayat 29, ya. Al-Mu'minun ayat 29. Doa, ya. Ini kisah Nabi Nuh, ya. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersama itu telah berada di atas kapal Nabi Nuh, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Ini berkenaan dengan alhamdulillah, ya. Tambahan alhamdulillah. Belum sampai ke sini waktu kita bicara itu. Dan berdoalah, wahai Tuhan kami, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Engkau adalah sebaik-baik pemberi berkah. Itu. Wa qul Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Lanjut. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang banyak melimpah. Surah Qaf ayat 9. Az-Zumar ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warna. Ya. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yam Alam taro annallahu anzala minas sama'i ma, ya, fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yakhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yaj'aluhu khutama inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Ya. Ini panjang ayatnya itu. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warna,
kemudian menjadi kering, lalu engkau melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Itu berkenaan dengan kehidupan kita, ya. Kalau diumpamakan air, kehidupan kita tumbuh, ya, jadi kita akan berakhir gitu, ya. Mari kita lanjutkan. Surah Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang telah menjadikan langit bintang-bintang. Kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini berkenaan tabaraka. Nah, jadi maha suci artinya maha suci gitu. Seperti tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Ini kalau subhanallah, ya, subhanallah itu maha suci Allah, tapi negatif, arahnya negatif. Kalau ini tabarakal itu positif, ya, positif, arahnya ke positif, mensucikan Allah yang ke arah positif, ya. Kita terus lagi surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, ya. Jadi positif arahnya. Kemudian ayat 10, ya. Maha suci Allah, jika dia berkehendak niscaya dijadikannya lebih baik yang demikian bagimu, yaitu berupa surga-surga. Tabarakalladzi insya'a ja'alaka khairam min zalika jannat, ya. Kemudian surah Ghafir ayat 64. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ini semua pengingat, ya. Ini semua pengingat sebagai pengingat atau penghususan Allah dalam menyebut kebaikannya yang disebut dalam ayat di atas penyebutan tabarak, ya. Jadi sebagai pengingat atas penghususan Allah dalam menyebut kebaikannya, ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan dapat menyelesaikan barakah. Terbayang oleh kita bahwa barakah itu satu berkenaan dengan Quran yang ditadaburi, ya, diambil pelajarannya sehingga akan menghasilkan sesuatu yang mubarakah. Kemudian berkaitan dengan untuk mengingat Allah dalam kebaikan atau kekuasaannya, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.